Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan Ibu absen. Di sini ada yang tidak langsung anak-anak? Masuk semua ya. Oke. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan memulai pembelajaran kita yaitu Al-Quran Hadis. Jadi materi memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Setelah sebelumnya kita telah memahami apa itu Al-Quran, kemudian mukjizatan Al-Quran, kemudian pokoknya tentang Al-Quran. Nah di bab ini, kita akan beralih ke pendampingnya Al-Quran. Bisa dibilang pendampingnya Al-Quran atau sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Nah sebelumnya, ya, Ibu akan menampilkan ini sebuah ayat dari Al-Quran, kutipan ayat dari surah An-Nisa ayat 136. Nah anak-anak, iman kepada Rasulullah itu rukun iman yang keberapa anak-anak? Keempat. Ya betul. Nah jadi selain kita itu berislam dengan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, nah kita juga harus di titik kita iman kepada Rasul itu kita juga harus beriman kepada mengamalkan apa yang beliau perbuat, apa yang beliau katakan. Nah, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau katakan itu dicatat oleh para sahabat dan menjadi rujukan dalam hukum Islam yang disebut hadis. Nah, untuk mempertegas lagi keimanan kita kepada Rasulullah, di berikut adalah ayat yang memerintahkan untuk itu. Nah, mari kita baca bersama-sama ayatnya anak-anak. Dari kita awal dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, coba dibaca artinya, Mbak Karya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik, nah di sini surat An-Nisa ayat 136 ini menjelaskan bahwa ketika kita ingkar kepada Allah, kepada malaikat dan kepada Rasul, nah kita akan disebut sebagai orang yang tersesat. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari hadis agar kita juga bisa menunjukkan rasa iman kita dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pada materi ini kan tadi ada 3 ya sesuai dengan judulnya hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan nanti yang namanya galeri mob. Nah, pada pembelajaran kali ini galeri mob ini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok akan Ibu beri materi mengenai materi pertama tadi hadis, khabar, dan atsar. Nah, sebelumnya hadis ini akan Ibu jelaskan sendiri. Untuk materi selanjutnya nanti akan kalian yang menjelaskan. Nah, pengertian hadis, apakah itu hadis? Nah, di sini sebenarnya hadis itu ada beberapa pengertian, ada beberapa versi pengertian
pengertian hadis, ada menurut ulama fikih, ada menurut ulama usul fiqh, ada menurut ulama hadis berbeda-beda, tapi di sini Ibu mengambil kesimpulan pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan himahnya. Nah, itu tadi pengertian hadis. Nah, sesuai yang tadi Ibu beritahukan, masing-masing kelompok Ibu akan berikan materi masing-masing. Kelompok 1, Mbak Fatia sama Mbak Amanda ya. Kalian akan membahas sunnah. Ya, Bu. Ya, kemudian kelompok 2, Mas Tri sama Mas Zaka, kalian akan membahas khabar. Kemudian ini yang kedua, kalian akan membahas atsar. Nah, kalian akan membuat materi itu dalam bentuk mind mapping ya anak-anak, dibuat sekreatif mungkin. Sudah dibawa yang Ibu tugaskan membawa karton, spidol, oke, dibuat sekreatif mungkin bekerja sama dengan teman sekelompoknya ya. Ya. Anak-anak sudah selesai tugasnya yang Ibu berikan? Nah, sekarang kita akan melaksanakan gallery walk. Nah, nanti posisinya kelompok 1 Ibu tempatkan di kanan di sini, kemudian kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kirinya Ibu ya. Nah, kemudian ditugaskan salah satu orang untuk menjaga stand yang nanti akan menjelaskan kepada pengunjung yang datang. Yang satu lagi akan ditugaskan menjadi pengunjung. Jadi nanti kalian berkeliling dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3 begitu. Silakan menempatkan posisinya masing-masing. Nah, di kelompok 1 mengenai materi sunnah yang menjaga stand Mbak Fatia, yang berkeliling Mbak Amanda. Sudah ditugaskan ya masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan waktu untuk berkeliling. Silakan. Yang kelompok 1 berkeliling ke kelompok 2, kelompok 2 keliling ke kelompok 3, kelompok 3 keliling ke kelompok 1. Nah, nanti kita rolling lagi, dijelaskan nih sambil dijelaskan. Oke. Ini ada dari acara dari atau Khobar dipahami sebagai informasian dan perbandingan atau salah sehingga perlu digarisbawahi. Sudah diangkat dari Nabi. Kalau hadis yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad setelah diangkat dari Nabi. Ini sebelum apa sesudah. Rolling sesi kedua. Silakan kelompok 3 ke kelompok 2, kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 2 ke kelompok 1. Khobar berasal dari kata akhbaro yang memberitahu atau menyampaikan berita. Dapat dipahami sebagai informasi yang dapat benar atau salah sehingga perlu diverifikasi sana. Dan terminologi khobar adalah segala riwayat yang memuat perkataan, perbuatan, atau ada nabi, sahabat dan tabi'in. Di cakupan khobar luas daripada hadis dan hadis adalah khobar, tapi tidak sama khobar adalah. Oke, sudah semuanya, silakan menempatkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, gimana anak-anak pengalaman belajarnya hari ini? Seru nggak? Seru banget. Alhamdulillah. Nah, itu tadi. Nah, kemudian setelah tadi kita belajar mengenai sunnah, hadis, sunnah, khabar dan atsar. Oke, silakan. Nah, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar dan atsar. Nah, orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khabar dan atsar itu akan yang pertama apa anak-anak? Berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sebenarnya Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Nah, barang siapa yang mencontoh akhlak seperti Nabi Muhammad, nah kita akan meniru akhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua apa? Beribadah sesuai tuntunan
yang sahih. Jadi kita akan mempelajari dari lewat hadis, lewat sunnah, bagaimana tuntunan ibadah yang sahih. Kemudian yang ketiga apa? Menghargai tradisi ilmiah dari sahabat dan tabi'in. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2 dan kelompok 3 bahwasanya khobar dan atsar itu kan dari bukan hanya yang disandarkan pada Rasulullah. Kalau sunnah itu kan yang terbatas yang disandarkan pada Rasulullah. Kalau khobar tadi yang disandarkan kepada Rasul dan para sahabat. Nah, jadi ada Rasul dan para sahabat. Kalau atsar itu yang disandarkan hanya pada sahabat. Jadi bekas-bekas peninggalan yang disaksikan para sahabat itu disebut atsar. Bisa membedakan ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Perilaku Kritis dan teliti dalam menerima riwayat. Oke. Nah, itu tadi. Oke. Itu tadi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Marilah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup. Sebelum itu Ibu meminta untuk masing-masing kelompok tadi menyimpulkan dulu, ya. Tadi kan ada kelompok 1, bisa disimpulkan apa itu sunnah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Oke, dan jadi sunnah itu yang disandarkan pada Rasulullah baik sebelum dia diangkat jadi nabi ataupun sudah diangkat jadi nabi. Nah, jadi bedanya sunnah sama hadis itu kalau hadis itu sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Nah, itu disebut sunnah. Kemudian ada kabar. Kabar apa? Pengertiannya Mas? Khobar secara epistemologi itu secara bahasa berasal dari kata akhbar yang berarti memberitahu atau menyampaikan, dan secara istilah yaitu segala riwayat yang memuat perkataan, perbuatan atau keadaan Nabi, sahabat dan tabi'in. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir, atsar apa Mbak? Nah, acara adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang berupa perkataan, tindakan, atau ketetapan sahabat yang digunakan untuk memahami praktik sahabat atau tabi'in, tafsir dan fikihnya. Oke, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.